Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Ibu Sira, NIM 211204010 dari kelas PBA 1, ingin menampilkan video praktek mengajar pelajaran Nahwu, MK Metodologi Pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair ya. Sudah sarapan semuanya? Sudah? Bagus. Langkah baiknya sebelum berangkat ke sekolah kita sarapan dulu di rumah. Karena biar perut kita keisi dan kita lebih fokus untuk belajarnya, ya kan? Iya. Nah, sudah siap untuk belajar semuanya? Sudah ya. Coba untuk ketua kelasnya dipimpin doa sebelum mulai pelajaran. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita dibiasakan untuk berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan kita lebih mudah untuk memahaminya. Baiklah, kita mulai ya pelajaran pada pagi hari ini. Hayya nabda bil qiraa'ah basmalah. Bismillah. Pada kali ini kita akan membahas tentang na'at dan man'ut. Na'at dan man'ut adalah kata sifat dan kata yang mensifati. Contoh dalam bahasa Arabnya baitun kabirun. Baitun itu sebagai man'utnya, kata yang disifati, dan kabirun itu kata sifat na'atnya ya. Kalau contoh dalam bahasa Indonesianya itu kelas yang bersih. Nah, kelas sebagai kata bendanya atau yang disifati dan yang bersih sebagai kata sifatnya. Nah, supaya tidak mengantuk dan lebih semangat lagi untuk belajarnya, kita nonton animasi penjelasan tentang na'at dan man'ut. Baiklah. Na'at dan man'ut. Na'at dan man'ut adalah gabungan dari kata benda dan kata sifat. Contohnya dalam bahasa Indonesia seperti kelas yang bersih, siswa yang rajin, sekolah yang besar, dan rumah yang indah. Contoh yang pertama akan kita bahas adalah kelas yang bersih. Kelas adalah sebuah kata benda dan bersih adalah sebuah kata sifat. Maka jika kedua kata itu digabung, kata benda dan kata sifat, maka akan menjadi na'at dan man'ut. Begitupun contoh kedua, siswa yang rajin. Siswa adalah kata benda dan rajin adalah kata sifat. Begitu seterusnya. Selanjutnya adalah syarat dari na'at dan man'ut dalam bahasa Arab. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak ada syarat-syarat, tapi dalam bahasa Arab ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama, harus sama jenisnya. Jadi dalam bahasa Arab, jenis kata itu ada dua. Ada mu'annas, kata yang bersifat perempuan, dan ada mudzakkar, kata yang bersifat laki-laki. Tuh, bukan manusia aja yang ada perempuan dan laki-laki, tapi kata dalam bahasa Arab juga ada perempuan dan laki-laki. Oke, mari kita fokus pada contoh yang pertama. Pada kata mudzakkar, kata laki-laki itu menggunakan jamilun, berarti ganteng. Tapi pada kata mu'annas menggunakan jamilatun, yang berarti cantik.
Begitupun bawahnya, ada nasyitun, sampingnya ada nasyitotun, yang muzakkar ada kabirun, sampingnya ada kabiratun, bawahnya ada nadhifun, ada nadhifatun, jadidun, jadidatun, seperti itu. Jadi saat mudzakkar dia ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Saat mudzakkar tidak ada tak marbutoh, tapi yang pada muannas itu ada tak marbutohnya. Jadi dibacanya itu ada tun 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 tun. Nah, itu adalah ciri-ciri kata yang bersifat muannas atau bersifat perempuan. Dan di situ sudah ada kata benda seperti madrasatun, baitun, faslun, hadikotun, masjidun, dan babun. Nah, untuk kata benda, tidak semua kata benda itu bisa diubah ke laki-laki atau perempuan. Misalkan kata pertama, madrasatun, itu dia bersifat perempuan, tapi kita tidak bisa terus mengubahnya dia menjadi kata laki-laki, menjadi madrasun gitu. Tidak bisa ya, karena itu sudah paten, madrasatun. Nah, sehingga kalau madrasatun itu perempuan, maka kata sifatnya kita harus memilih kata yang perempuan juga, biar bisa sama dengan kata bendanya. Karena kata bendanya perempuan, kata sifatnya juga harus perempuan. Oke, contoh kedua, baitun kabirun. Nah, baitun itu adalah kata yang bersifat laki-laki. Kenapa laki-laki? Padahal kan dia berakhiran tun. Karena dia tidak ada tak marbutoh. Baitunnya itu menggunakan tak biasa, sehingga dia masuk kategori laki-laki. Nah, karena kata bendanya laki-laki, maka kata sifatnya juga harus laki-laki. Kita bisa pakai kabirun. Kalau pakai kabirotun, itu nggak cocok, nggak boleh. Harus pakai kabirun, sehingga menjadi baitun kabirun. Begitupun juga seterusnya ke bawah tuh. Faslun jadidun, hadikotun jadidatun, babun nadifun, masjidun nadifun, seperti itu. Syarat kedua. Syarat kedua itu harus sama adatnya. Nah, harus sama adatnya itu seperti apa? Harus sama mufradnya, tasniyahnya, jamaknya. Jadi maksudnya itu misalkan kata bendanya itu mufrad atau satu orang, maka kata sifatnya juga harus mufrad. Ini maaf ada kesalahan, itu kata sifat seharusnya itu kata benda ya, kebalik. Jadi misalkan nih kata bendanya itu tolibun, maka kata sifatnya harus satu juga, jamilun gitu. Maka kalau digabung menjadi tolibun jamilun. Kemudian kalau kata sifat kata bendanya itu dua orang, misalkan tolibani, dua orang laki-laki, dua orang murid laki-laki, maka kata sifatnya juga harus dua, jamilani gitu, ditambahi alif nun, sehingga kalau digabung menjadi tolibani jamilani. Begitupun juga kalau mereka itu jamak, lebih dari tiga, kata bendanya tolibuna, murid-murid banyak atau sekelompok murid, maka kata sifatnya menjadi jamiluna. Saat digabung tolibuna jamiluna, kayak gitu. Jadi harus sama. Kalau ada tambahan wawun nun, kata sifatnya juga harus ada. Kalau ada tambahan alif nun, kata sifatnya juga harus ada, gitu. Syarat ketiga. Syarat ketiga itu harus sama kategori umum dan kategori khususnya. Nah, ini juga perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab ya. Jadi di bahasa Arab itu ada kata-kata yang memang sifatnya itu khusus. Biasanya awalnya itu ditandai dengan al. Nah, kalian bisa lihat pada kolom yang bagian khusus, mereka semua berawalan kata al. Al-jamilu, an-nasyitu, al-kabiru, an-nadifu, dan al-jadidu. Kata-kata yang berawalan al itu memiliki makna itu. Misalkan jamilu itu artinya cantik atau ganteng, tapi secara umum. Kalau ditambahi al-jamilu, maka artinya menjadi itu ganteng. Itu ganteng, sangat khusus, sebuah itu. Misalkan ya, kita lagi melihat cowok terus ganteng, kita itu langsung bilang itu ganteng. Nah, yang ganteng itu langsung tertuju pada seseorang itu. Nah, kita langsung ke contohnya aja. Al-madrasatu al-kabiru. Al-madrasatu sekolah itu. Al-kabiru besar. Jadi yang kita maksud itu ya sekolah itu, sekolah yang kita tunjuk, sekolah yang kita lihat. Al-madrasatu al-kabir. Bawahnya lagi madrasatun kabiratun.
artinya sama dengan yang di atas. Perbedaannya, yang atas dua-duanya memakai al, yang bawah dua-duanya tidak memakai al. Jadi jika salah satu pakai al, maka dua-duanya juga harus pakai al. Satu tanpa al, dua-duanya juga tanpa al. Begitu. Sangat singkat bukan? Syarat keempat. Syarat keempat itu harus sama harokat terakhirnya, atau biasanya itu disebut i'rab ya. Tapi untuk mempermudah belajar, maka di sini aku menulisnya harus sama harokat terakhirnya. Misalnya, yang pertama, al-madrasatu al-kabiratu, sama-sama diakhiri dengan dhammah. Selain itu, dia juga sudah sama umum dan khususnya, sama-sama menggunakan al, sama-sama berjenis perempuan. Bawahnya juga begitu, madrasatun kabiratun, madrasatan kabirotan. Jadi sama-sama diakhiri fathatain. Bawahnya al-baiti al-kabiri, baitin kabirin, baban nadifan, al-babu an-nadifu. Nah, jadi harokatnya harus sama. Dari video animasi penjelasan tadi sudah sangat jelas ya na'at dan man'ut. Nah, diulangi lagi, ibu tanya ya, apa pengertian na'at dan man'ut? Ya, na'at dan man'ut adalah gabungan dari kata benda dan kata sifat. Nah, sekarang kalian ibu kasih waktu 5 menit untuk masing-masing membuat 2 muzakkar dan 2 muannas contoh na'at dan man'ut. Kalau sudah, silahkan maju ke depan untuk membacakan yang ditulis, apa yang ditulis. Baiklah anak-anak, waktu sudah habis. Pelajaran yang sudah dipelajari mohon diulangi di rumah. Dan sebelum penutupan, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Enggak ada ya? Hayya nahtatim bil qiraah hamdalah. Alhamdulillah. Ketua kelas silahkan memimpin doa. Baiklah anak-anak, terima kasih, dan lebih kurangnya ibu minta maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.